protects me. Yay, yay, day and night. God protects me in the evening when the sky turns pink and blue. God protects me through the nighttime. He is right here with me too. God protects me, yes he does, day and night because he loves. He watches over me with care. God is always everywhere. Clap, clap, God protects me. Yay, yay, day and night. When I'm scared or when I'm small, Jesus holds me, that is all. I can close my eyes and rest. God is with me, he knows best. God protects me, yes he does, day and night because he loves. He watches over me with care. God is always everywhere. God protects me day and night. I feel safe and I feel right. Thank you, Jesus. Amen. The Bible is my light. It shines so bright, so bright. When I'm scared or when it's dark, God's word lights up my heart. The Bible is my light. Jesus makes everything right. I read it every day. It shows me how to play and pray. The Bible is my light. It tells me God is good. It tells me God is love. It says be kind and share your toys. And Jesus is from up above. The Bible is my light. Jesus makes everything right. I read it every day. It shows me how to play and pray. The Bible is my light. Point to the sky, God is high. Point to the book, take a look. Clap your hands, God has a plan. The Bible is my light, shining day and night. I love God's word so much. It fills my heart with joy and such. The Bible is my light. Yes, the Bible is my light. Jesus walks with me every day, you see. He holds my little hand. Together we are free. Jesus walks with me. Jesus walks with me. He's my friend forever. Jesus walks with me. When I run and play, Jesus is right there. Oke, selamat sore. Kita mulai ya. Mari sapa satu-satu dulu yuk. Sean, selamat sore Sean. Sean gimana ya? Oke, ya pinter. Mela sama Wanu, selamat sore. Sore. Ya, Nara, selamat sore. Oh, baru. Ya, Selamat sore. ya, oke, Yosi ya, selamat sore Yosi. Selamat sore. Baik, anak-anak terima kasih ya. Kita mau belajar bersama sore hari ini. Yuk, kita buka kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih untuk setiap hal baik yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati hari ini. Kami mau bersyukur
sore hari ini kami mau dengaran akan firman Tuhan. Biarlah melalui pelajaran di sore hari ini, kami boleh dibentuk untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, tolong berkati jaringan alat-alat yang kami pakai, sehingga belajar kami di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung bersama dengan kami. Tuhan memberkati setiap aktivitas dan juga keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Sudah sampai materi apa ya kemarin ya? Kemarin ada libur karena kita gladi bersih Pantekosta ya. 2 minggu, 2 Sabtu yang lalu. Kira-kira materinya tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba Mela sama Wano, Yosi, Nara dibuka catatannya. 2 minggu lalu kita belajar tentang apa? Sean waktu itu belum bergabung ya. Enggak apa-apa, yuk dengarkan kakaknya ya. 2 minggu lalu ceritanya tentang apa? Yuk, ada yang tahu? Masa sudah lupa? Ayo dibuka catatannya. Mela sama Wano. Dibuka nak. Anak lembu mas. Iya, pinter, betul. Kemarin 2 minggu, 2 Sabtu yang lalu kita belajar tentang anak lembu emas. Ada yang tahu ceritanya? Coba Mela opo Wano yuk diceritake yuk. Sekilas yang kamu tahu tentang anak lembu emas itu apa? Tiki Mela opo Wano ya? Aku. Mela, Wano. Ya. Ya, yuk, piye no ceritanya no? Iya no. Jadi intinya tuh si Musa kan naik ke Gunung Sinai dalam 40 hari 40 malam. Terus? Si Musa itu kayak mengundur waktu untuk tidak turun dari gunung itu dulu, menunggu beberapa hari. Tapi terus Bangsa Israelnya itu tuh mengumpulkan emas-emas dan menjadikannya anak lembu. Patung ya, menjadikan patung dalam bentuk anak lembu. Setelah itu, bangsa-bangsa Israel itu memujanya sebagai pengganti Tuhan ya. Pengganti Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa Wano ya. Pinter ya. Yuk, kita lanjut. Hari ini kita mau berlanjut masih tentang bahasa Israel yang berjalan di padang gurun ya. Mari kita lihat yang ada di layar. Apa judulnya? Ya, kalau jadi Musa mesti bingung ya. Karena melihat bangsanya hidup dalam sesuatu yang tidak baik. Ya, menyembah patung. Padahal sudah dikatakan di hukum Allah bahwa bangsa Israel tidak boleh membuat patung, bahkan menyembahnya. Tetapi anak lembu emas yang tadi diceritakan Wanu menunjukkan bahwa bangsa Israel telah melanggar ketetapan atau hukum Tuhan. Mereka menyembah patung dalam bentuk anak lembu. Nah, jadi waktu itu Musa sangat bingung memimpin bangsa yang sulit diatur, memimpin bangsa yang telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Nah, padahal perjalanannya masih jauh untuk sampai di tanah perjanjian. Maka hari ini kelanjutan cerita yang kemarin ya, kita sudah sampai di Keluaran 33. Sebentar lagi selesai. Kita lanjut ke kitab yang lain ya. Yuk coba judulnya dibaca. Mela, ayolah judulnya dibacalah. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya,
Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Dari kitab mana, Ra? Coba dibaca, Nara. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Ya, oke. Yuk. Berikutnya, kita lanjut ya. Sean sudah bisa baca belum ya, Nak? Sean? Udah. Udah? Ayo coba dibaca yang ada di layar, Nak. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Pinter. Sean kelas berapa? SD? TKB. Wih, TKB sudah lancar. Pinter, hebat ya. TKB sudah lancar bacanya. Ya, yuk. Nanti Bu Hari minta tolong Sean baca lagi ya. Yuk, disimak dulu yuk. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Musa yang meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sebelumnya, sebelum lanjut, kita lihat videonya dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oke ya, itu tadi ya percakapan antara Tuhan dengan Musa. Nah, karena perjalanan masih jauh, ya. Musa merasa sudah tidak mampu, ya. Musa merasa ketakutan, merasa bingung ketika melihat bangsanya telah berbuat dosa. Yuk, kita lanjut ya, Nak. Kita rangkum yuk apa yang kita pelajari dari video tadi ya. Nah, ini yuk. Ini yang pertama ya. Tuhan masih meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi karena Musa takut dan seterusnya, maka ada percakapan seperti yang tadi kita dengar di video ya. Yuk, Sean sambil nunggu kakaknya nulis, bisa nggak baca, Nak? Kakaknya lagi nulis ya. Yuk, coba dibaca pelan-pelan ya, sebisanya yuk. Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan akan mengutus malaikat berjalan di depan mereka
bangsa yang lain, Tuhan tidak akan berjalan dengan mereka. Ya, pinter. Kalimat panjang sudah bisa ya, pinter ya. Ya, jadi Tuhan mengancam bangsa Israel ya melalui Musa bahwa dia tidak akan berjalan bersama dengan mereka karena bangsa Israel sudah melakukan perbuatan dosa, ditegur, diingatkan ya, tapi tetap melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka Tuhan tidak akan berjalan dengan mereka. Nah, kalau kita ditinggal Tuhan, nah, mesti ada rasa takut ya. Nah, Tuhan berfirman, aku tidak akan berjalan bersamamu, gitu ya. Yang akan berjalan bersamamu adalah malaikat yang mungkin mereka tidak mengenal siapa itu malaikatnya. Ya, oke, sudah ya. Yosi sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yuk, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, berikutnya. Coba lihat gambarnya ya. Ketika mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka, maka Musa dan bangsa Israel itu mengalami ketakutan. Mereka berkabung. Berkabung itu berarti hidup di dalam kesedihan. Ya, oke, Sean dibaca lagi bisa? Ini nggak terlalu panjang kok, nak. Yuk. Mendengar ancaman Tuhan, Musa dan bangsa Israel ketakutan dan bergabung. Ya, berkabung ya. Sedih, hidupnya sedih terus. Ya, menyesal, mengalami sebuah penyesalan. Itu artinya berkabung ya, nak. Mengalami kesedihan. Ya, karena tadi Tuhan sudah katakan, dia tidak akan menyertai bangsa Israel lagi, tidak akan berjalan bersama dengan bangsa Israel lagi. Nah, begitu mendengar ancaman atau ucapan yang Tuhan katakan lewat Musa, Musa dan bangsa Israel ketakutan dan berkabung. Sudah ya, sampai sini jelas ya, nak? Yuk, berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya ya. Nah, ketika melihat bahwa bangsa Israel menyesal, berkabung, ya, takut. Nah, kemudian Tuhan melanjutkan perkataannya. Tuhan menganggap atau menyebutkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, tuh, nanti kata-kata tegar tengkuk itu akan sering kita jumpai ya. Nah, maka Bu Ari berharap kalian tidak bingung. Ada yang baru pertama kali dengar. Tegar tengkuk. Ya, bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu bisa juga dikatakan keras kepala ya. Ngeyelan, bahasa Jawa nih ya. Ngeyelan, kemudian sudah dibilangin berkali-kali tapi tetap melakukan hal yang sama. Nah, itu bangsa yang tegar tengkuk. Susah diomongi yang baik, susah gitu ya. Sukanya menganggap dirinya paling benar sehingga ketika ditegur, ketika diberi masukan, nasihat, tidak mau berubah. Ya, itu namanya bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita sudah belajar dari kemarin ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, nah sebenarnya kan mereka sudah banyak ditolong Tuhan, toh. Harusnya mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, gitu ya, selalu menolong. Ketika mereka butuh makan, ada daging, ada mana. Masih ingat ceritanya ya? Ketika mereka butuh air, Tuhan sediakan air. Ya,
kemarin ketika mereka melawan orang Amalek. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sudah dilihat oleh bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mempercayai itu. Ya, sehingga mereka mendirikan sebuah patung anak lembu emas yang sangat mendukakan atau membuat Tuhan marah. Bahkan Musa pun ketika melihat hal itu, Musa juga marah kan? 2 loh batu yang Musa pegang dilempar sampai pecah. Ya, kemarin ceritanya sudah ngerti ya, Nak? Yuk, Sean dibaca lagi yuk sambil nunggu kakaknya nulis. Tuhan Menyebut menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan meminta orang Israel melepaskan semua perhiasannya. Ya, kalau kamu benar-benar menyesal, kamu benar-benar ketakutan dengan apa yang Tuhan katakan, ya, tidak akan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan minta, yuk lepaskan semua perhiasanmu sebagai bentuk tanda penyesalanmu. Ya, kan zaman dulu itu kan perhiasan sesuatu yang mewah ya. Dari perhiasan itu pula bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Ingat toh kisahnya anak lembu emas kemarin? Mereka membuat patung anak lembu dari perhiasan-perhiasan yang mereka kumpulkan. Nah, yuk lanjut ya. Sampai sini sudah jelas ya. Berikutnya, yuk. Nah, lalu apa yang dilakukan Musa? Nah, sebagai bentuk bahwa mereka masih membutuhkan Tuhan, mereka masih berharap bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka, maka Musa mendirikan sebuah kemah. Nah, dia sebutnya kemah pertemuan. Musa berharap melalui kemah ini, kemah pertemuan ini ya, dia bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ketika Tuhan atau Musa akan bertemu dengan Tuhan, Musa kan harus naik ke atas gunung ya. Bahkan sampai 40 hari, 40 malam perjalanan naik ke gunung. Waktu yang sangat lama. Ditinggal 40 hari saja bangsa Israel sudah melakukan dosa penyembahan patung berhala anak lembu emas. Nah, maka supaya bisa bertemu dengan Tuhan, tidak perlu waktu yang lama, Musa mendirikan kemah pertemuan. Nah, lalu ketika nanti Musa akan bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menampakkan dirinya dalam bentuk tiang awan. Nah, coba lihat gambar yang ada di layar ya, Nak. Nah, di situ ada sebuah bangunan yang disebut dengan kemah pertemuan. Lalu Musa ada di depan kemah itu. Dia duduk, dia sujud ya. Nah, yang warna putih itu yang disebut dengan tiang awan. Nah, bentuk bahwa Tuhan hadir. Tuhan kan hadir dalam bentuk hal-hal yang bersifat alam ya. Dulu waktu Musa dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk semak belukar yang terbakar dalam bentuk api ya. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu siang Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tiang awan. Lalu dalam malam dalam bentuk tiang api. Ya, jadi banyak hal yang Tuhan pakai sebagai wujud bahwa itu adalah lambang kehadirannya. Sian masih bisa baca lagi? Masih mau baca lagi, Nak? Masih? Oke, yuk dibaca lagi yuk. Udah mau selesai kok. Yuk.
Musa mendirikan kemah pertemuan. Musa masuk ke kemah pertemuan dan Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk tiang awan. Oke, ya. Wano atau Mela, ada yang mau disampaikan? Pak Open Mic? Tidak? Enggak. Oh, enggak. Yuk, lanjut ya. Nah, maka sebagai bentuk bahwa Musa dan bangsa Israel tetap butuh penyertaan Tuhan, maka mereka mendirikan sebuah kemah pertemuan. Berikutnya, yuk kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, karena kemah pertemuan itu bentuknya bangunan yang tidak bisa dibongkar sewaktu-waktu, maka ada seorang yang namanya Yosua. Nah, diingat-ingat ya. Nanti nama ini, Yosua ini yang akan muncul di kisah-kisah berikutnya. Ya, ada di sini yang punya teman namanya Yosua. Sean punya teman namanya Yosua, nak? Enggak. Enggak. Nara punya enggak teman namanya Yosua? Gue Rara, teman namanya Yosua, Ra. Yosi punya enggak? Apa tadi? Punya enggak teman yang namanya Yosua? Adanya Yosi ya. Oh, Yosua sama Yosia beda ya, itu beda orang. Ya. Yosia, punya enggak teman yang namanya Yosua? Punyanya itu, anunya, Om. Oh, Om ya. Ada saudara yang namanya Yosua. Mela sama Wano, punya enggak saudara atau teman namanya Yosua? Ya, Ya. Enggak apa ya? Kok enggak denger Bari? enggak. Oh, enggak ya. Besok ya, kan perjalananmu sekolah masih panjang, ya toh komunitas pergaulanmu juga tentunya besok temanmu akan bertambah. Sean kalau sudah dari TK nanti ke SD, ya toh? Yang SD ke SMP dan seterusnya, SMP ke SMA. Nanti ada nama-nama temanmu yang banyak. Nah, kalau ada yang namanya Yosua, nah itu berarti diambil dari Alkitab, yaitu abdinya Musa. Yang dalam perikop ini dia selalu berjaga di kemah pertemuan. Tetapi besok Yosua ini akan jadi orang besar, nak. Ya, seperti apa kisahnya? Besok kita pelajari lagi, ya. Yosua bin Nun, abdi Musa, selalu berjaga di kemah pertemuan. Nah, kalau minggu-minggu beberapa bulan ini kita cuma belajar Musa terus ya, nama yang muncul ya. Nah, nanti minggu-minggu berikutnya akan ada satu nama lagi yang akan terus kita bisa belajar darinya, yaitu Yosua. Yuk berikutnya. Ya, ini ya, sudah mau yang terakhir. Setelah ini selesai ya. Di kemah pertemuan itu, Musa bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan. Maka, apa yang Musa minta kepada Tuhan? Musa mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Ya, kami sudah menyesal Tuhan. Kami sedih Tuhan, kami sudah berkabung. Maka tolong sertai kami untuk kami melanjutkan perjalanan. Karena perjalanannya kan masih jauh. Mereka masih tinggal di padang gurun. Yuk, Sian dibaca lagi yuk sambil nunggu kakaknya nulis yuk. Musa berbicara pada Tuhan. Ia meminta
Penyertaan. Tuhan untuk melanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih. Yuk, kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, ternyata Tuhan itu baik ya. Tuhan baik untuk Sean, Tuhan baik untuk Nara, untuk Yosi, untuk Mela, Wano, dan baik untuk Bu Ari ya. Maka semarah apapun Tuhan, sekecewanya apapun Tuhan terhadap kelakuan bangsa Israel, ketika mereka sudah menunjukkan penyesalan, maka Tuhan memberikan pengampunan, melembutkan hatinya. Ya, setelah ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel terhadap ancaman yang Tuhan katakan, maka di akhir cerita ini Tuhan akhirnya mau untuk membimbing dan berjalan kembali bersama dengan bangsa Israel. Bahkan Tuhan menjanjikan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Nah, dari sini kita bisa belajar ya nak, sifat Tuhan yang selalu mengampuni, ya, selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, maka selagi masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ayo kita manfaatkan dengan baik ya. Jangan membuat Tuhan kecewa, sedih lagi dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, nurut sama orang tua, nurut sama guru ya. Rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan ya, sehingga Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita, memberi ketentraman dan juga kedamaian. Oke, ini bagian terakhir kita ya nak. Ya, setelah ini kita selesai. Setelah tadi Tuhan berbicara banyak dengan Musa, ya, awalnya kan mau meninggalkan, Tuhan sudah tidak mau lagi menyertai. Lalu bangsa Israel dan Musa menunjukkan penyesalan, rasa berkabungnya. Kemudian bagian akhirnya, ya inilah Tuhan yang kita punya, ya Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kesempatan dan pengampunan. Bahkan tidak hanya berjalan bersama, Tuhan juga menjanjikan ketentraman dan kedamaian. Sampai sini sudah selesai? Yosi sudah ditulis belum, Yos? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Iya. Oke, yuk bagian terakhir kita. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun yang sudah kita pelajari sore hari ini? Ayo. Bagian terakhir kita yuk. Tadi kan kita sudah belajar toh bagaimana ancaman Tuhan, lalu bangsa Israel menyesal, kemudian Tuhan akhirnya kembali akan menyertai bangsa Israel. Apa yang kamu pelajari yang dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu? Yuk, satu-satu yuk. Ayo. Mela Powanu dulu. Mela, ayo apalah? Jika kita sudah bertobat kepada Tuhan, jangan mengulanginya lagi. Iya, pinter. Kalau kita sudah menyesal, sudah bertobat, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ingat ya, jangan ulangi kesalahan yang sama. Oke, berikutnya. Sampai ke berikutnya, ayo. Mela sudah, tinggal Nara, Yosi, sama Wano. Ayo bertiga ini. Oke, Wano yuk. Meminta penyertaan pada Tuhan. Iya, betul. Meminta penyertaan Tuhan. Apapun yang akan kamu lakukan, minta tolong sama Tuhan ya nak. Mau sekolah, mau perjalanan, bahkan sekalipun mau liburan. Ya, minta penyertaan Tuhan. Supaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, sehingga setiap urusan kita disertai Tuhan dan berhasil. Nara, Yosi, ayo. Sean juga boleh loh kalau mau menjawab.
Yos, Nara? Mana ini tadi ya? Sudah ada di layar ya? Wow, sopo iki? Sudah Bu Ari buka kok jawabannya kok. Oh, Nara wes, nggak usah. Apa ora? Sama dengan yang ada di layar enggak? Yang nomor 2. Nah, sama dengan yang di layar toh. Baik, yuk. Yang pertama, Sean, dibaca yang tulisan merah nomor 1. Meminta maaf ketika berbuat salah dosa. Ya, oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Bangsa Israel merasa telah berdosa. Anak lembu emas jelas melanggar ketetapan Tuhan, hukum atau aturan dari Tuhan ya. Maka mereka merasa takut berkabung. Ya, perhiasannya semua dilepas sebagai bentuk penyesalan. Ya, dan mereka meminta maaf kepada Tuhan. Berikutnya yang kedua, sama dengan yang Manu sampaikan ya, Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Yang nomor 1 tadi jawaban Mela bisa dimasukkan ya, meminta maaf ketika berbuat salah atau dosa dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, jangan menjadi orang atau anak yang tegar tengkuk ya nak. Tegar tengkuk tadi artinya susah diatur, susah diomongi ya. Sudah tahu bahwa itu salah tapi terus dilakukan. Orang tua sudah mengingatkan, mama sudah mengingatkan, guru sudah mengingatkan, tapi tidak mau berubah. Nah, itu namanya tegar tengkuk ya. Jadi kalau kita diingatkan orang tua, diingatkan teman ya, diingatkan guru untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, ya ayo kita berubah. Nah, kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka tegar tengkuk, maka itu membuat Tuhan marah. Nah, membuat Tuhan marah. Baik, anak-anak ini yang bisa kita pelajari sore hari ini ya. Bari berharap 3 hal yang ada di layar kita bisa belajar bersama dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan akhiri kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa. Ada yang mau mimpin doa penutup? Ayo, siapa sing berani? Weh, Nara, kok jatahmu kok ora? Ya tahu di catatannya Bu Ari ditulis. Hari ini Emang. yang berdoa tanggal 30 Mei itu Nara. Sean, minggu depan berdoa mau? Sabtu depan? Bisa ya? Oke, persiapan ya. Besok minggu depan Bu Hari catat yang yang mimpin dalam doa adalah doa penutup ya. Besok Sabtu depan Sean. Ya, yuk. Kalau untuk Sabtu ini hari ini yang berdoa Kak Nara dulu. Yuk Ra, diajak teman-temannya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami selalu. Bahkan kami kemarinnya lagi atau barusan melakukan dosa, tolong maafkan ya Tuhan. Tolong selalu menyertai kami. Semoga kami bisa bertemu besok di gereja hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Ketemu besok pagi di gereja ya. Dah, Sehan dadah. Nara, Yosi, Wanomela, dah.